Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang kami banggakan, mengawali kegiatan pada pagi ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan sejumlah keberkahan bagi kita semua, sehingga sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan juga keselamatan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita, tetap terjaga. Begitu juga dengan keberkahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko. Namun sebelum masuk pada penyampaian materi strategi pembelajaran manajemen risiko, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Wiskwindun AS, Widyaswara Alimadya, sekarang bertugas di Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu peserta pelatihan administrator yang kami banggakan, pembahasan mata pelatihan manajemen risiko di dalam pelatihan kepemimpinan administrator berlangsung selama 9 jam pelajaran atau 405 menit. Keberadaan mata pelatihan manajemen risiko dalam pelatihan kepemimpinan administrator tidak lepas dari upaya untuk membentuk pejabat administrator yang terlibat dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mengatur bagaimana mengelola risiko-risiko yang ada untuk menekan dampak negatifnya seminimal mungkin. Bagaimana juga pemimpin administrator dapat merubah potensi negatif dari suatu konflik menjadi sebuah energi positif yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Berkenaan dengan mata pelatihan manajemen risiko, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, dasar hukum pelatihan kepemimpinan administrator. Yang kedua, mata pelatihan agenda ketiga atau agenda manajemen kinerja. Ketiga, deskripsi mata pelatihan manajemen risiko. Keempat, indikator hasil belajar. Kelima, materi pokok pembelajaran. Keenam, metode pembelajaran. Ketujuh, kegiatan pembelajaran. Kedelapan, penutup. Baiklah, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu dasar hukum pelatihan kepemimpinan administrator. Dalam hal ini ada 3 dasar hukum pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator.
Selanjutnya, yang kedua, mata pelatihan dalam agenda manajemen kinerja. Dalam agenda ini terdapat 7 mata pelatihan, yaitu akuntabilitas kinerja, kedua, hubungan kelembagaan, ketiga, organisasi digital, keempat, manajemen kinerja, kelima, standar kinerja pelayanan, keenam, manajemen penganggaran, ketujuh, manajemen risiko. Selanjutnya, nomor 3, tentang deskripsi mata pelatihan manajemen risiko, yaitu mata pelatihan ini membekali peserta materi manajemen risiko yang disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, menonton film pendek, window shopping, dan penugasan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengelola dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada organisasi serta membangun budaya dan implementasi manajemen risiko. Keempat, indikator hasil belajar. Ada 6 indikator hasil belajar, yaitu peserta pelatihan dapat memahami dan menjelaskan sistem pengendalian intens pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, dan 3 lines of defense. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan manajemen risiko mencakup kerangka kerja manajemen risiko. Keempat, setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan proses manajemen risiko terintegrasi dan manajemen konflik. Kemudian kelima adalah materi pokok pembelajaran. Terdapat 6 materi pokok pembelajaran, yaitu yang pertama, sistem pengendalian intens pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, dan 3 lines of defense. Kedua, budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Ketiga, manajemen risiko. Keempat, kerangka kerja manajemen risiko. Kelima, proses manajemen risiko terintegrasi. Dan keenam, manajemen konflik. Sedangkan yang keenam, metode pembelajaran. Dalam kesempatan ini, saya menggunakan 7 macam metode pembelajaran, yaitu pertama, ceramah interaktif, yang kedua, curah pendapat, ketiga, diskusi kelompok, keempat, penayangan film pendek, kelima, studi kasus, keenam, window shopping, ketujuh, penugasan. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang kami banggakan, sekarang kita masuk pada bagian ketujuh, yaitu kegiatan pembelajaran atau strategi dalam pembelajaran. Bagian awal akan disampaikan selama 30 menit. Yang pertama,
menyampaikan salam, berdoa bersama, dan memperkenalkan diri. Kedua, apersepsi, menanyakan apa saja yang telah didapatkan dari materi-materi sebelumnya, seperti manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan hubungan kelembagaan. Ketiga, memberikan motivasi tentang pentingnya manajemen risiko di dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menjelaskan deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, dan indikator hasil belajar. Kegiatan inti yang pertama akan disampaikan selama 135 menit. Yang pertama, melakukan brainstorming. Apa yang dipikirkan oleh peserta tentang manajemen risiko, kemudian ditulis pada kertas post-it. Kedua, meminta peserta menempelkan kertas post-it pada flip chart, kemudian membacakannya. Ketiga, melakukan tanya jawab terhadap ungkapan pikiran peserta terkait dengan manajemen risiko. Keempat, pemaparan materi pokok sistem pengendalian intens pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, dan Three Lines of Defense. Kemudian juga disampaikan materi budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Kelima, penayangan film pendek tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan memaknainya. Kegiatan inti kedua disampaikan selama 135 menit. Yang pertama, pemaparan materi pokok manajemen risiko dan kerangka kerja manajemen risiko. Kedua, peserta pelatihan bekerja sama dalam diskusi kelompok, menuliskan hasil kerja pada flip chart. Ketiga, peserta melakukan window shopping, saling bertukar informasi, dan memberikan penguatan. Keempat, peserta mempresentasikan hasil tugas kelompoknya setelah mendapatkan penguatan dari hasil window shopping. Kelima, ice breaking tentang kelompok terpanjang dan pemaknaan terkait dengan materi pembelajaran. Kegiatan inti yang ketiga disampaikan selama 90 menit. Yang pertama, pembahasan materi pokok proses manajemen risiko terintegrasi dan manajemen konflik. Kedua, penugasan studi kasus secara individu, yaitu yang pertama, menuliskan pengalaman dalam proses mengelola risiko terintegrasi di lingkungan kerja atau institusinya. Dan kedua, bagaimana mengelola konflik. Ketiga, anggota kelas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Kelompok ganjil mengerjakan tugas nomor 1 dan kelompok genap mengerjakan tugas nomor 2. Keempat, peserta secara partisipan menyampaikan hasil tulisan pengalamannya, baik dari kelompok ganjil maupun dari kelompok genap. Kelima,
Dilakukan tukar-menukar pengalaman, tanya jawab, diskusi secara klasikal. Keenam, memberikan penguatan pemaknaan materi pembelajaran. Kegiatan penutup disampaikan selama 15 menit. Yang pertama, melakukan refleksi dan menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan penguatan materi pelatihan. Ketiga, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Keempat, menyampaikan salam atau penutup. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan sebuah kutipan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, mengatakan, kamu harus berani untuk mengambil risiko dan berkata tidak, bahkan kepada bos kamu sendiri. Saya pikir ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jack Ma mengatakan bahwa peluang terletak pada keluhan. Silakan kita mencermati kata-kata bijak ini. Semoga ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang kami banggakan, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada salah kata dan hilaf, baik kata-kata maupun perbuatan yang saya lakukan selama penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sukses dan mulia.